Hai Sobat Unik, kembali lagi. Kali ini Unik akan menjelaskan 7 maestro pelukis Indonesia yang karyanya diakui dunia. 1. Jihan Sumantoro. Jihan Sumantoro adalah pelukis maestro Indonesia yang merupakan pendiri studio seni rupa Bandung. Pria kelahiran Surakarta 26 September 1938 ini mengenyam pendidikan di Fakultas Seni Rupa di Desain ITB. Jihan dikenal sebagai pelukis yang berkarakter dalam melukis. Ia mempunyai karakter dengan mata hitam serta warna datar sederhana. Hal ini yang membuatnya kerap disebut mata hitam atau mata cekung. Diketahui, Jihan telah menggelar lebih dari 100 pameran lukisan karyanya diminati para kolektor. Kedua, Avandi Kusuma. Avandi lahir di Cirebon 18 Mei 1807. Awalnya Avandi menggambar untuk kesenangan. Pada 1930, Avandi dan beberapa pelukis lainnya membentuk kelompok 5 Bandung. Kelompok 5 Bandung yang terdiri dari 5 maestro pelukis Indonesia ini kemudian dikenal sebagai kelompok seni yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan dunia seni rupa tanah air. Sejak tergabung dalam kelompok 5 Bandung, kiprah Avandi mulai berkembang. Ia menghasilkan karya lukisan dengan tema lukisan keluarga hingga aktivitas kehidupan sosial. Pada 1950, Avandi sudah mengadakan pameran tunggal di Amerika Serikat, Eropa, India, hingga Inggris. Semasa hidupnya, Avandi sudah menghasilkan lebih 2000 lukisan. Ia dikenal sebagai pelukis aliran ekspresionisme atau abstrak, sehingga tak heran bila lukisan Avandi seringkali tidak dimengerti oleh orang lain, terutama bagi mereka yang awam tentang seni lukis. Avandi mengembuskan nafas terakhirnya pada 23 Mei 1990. Ketiga, Raden Saleh. Raden Saleh, nama lengkapnya Raden Saleh Sarif Bustaman, lahir di Semarang pada 1807. Raden Saleh merupakan pelukis Indonesia yang dikenal dengan gaya romantisisme serta tersebut sebagai pioner pelukis modern di Indonesia. Sejak kecil, Raden Saleh telah belajar seni lukis pada Antoni A.J. Paijen dan J.Th. Bik. Bakat dan kemampuan lukis yang dimiliki Raden Saleh membawanya untuk mengembangkan diri ke Eropa. Pada 1829, Raden Saleh ke Belanda. Di Belanda, Raden Saleh belajar melukis dari Cornelis Cruyssman serta melukis panorama pada Andreas Scaffold. Raden Saleh juga berkesempatan menggelar pameran pertama di Amsterdam dan The Hague pada 1840-an. Lalu pada 1894, Raden Saleh dipercaya menjadi pelukis di kerajaan Belanda. Salah satu lukisan Raden Saleh yang kerap diperbincangkan adalah penangkapan Pangeran Diponegoro. Raden Saleh meninggal dunia pada April 1880. Keempat, Basuki Abdullah. Basuki Abdullah lahir di Surakarta 27 Januari 1915. Bakat melukisnya terwarisi dari sang ayah, Abdullah Suryo Subroto. Sejak usia 4 tahun, ia sudah mulai menggambar tokoh terkenal seperti Mahatma Gandhi hingga Rabindranath Tagore. Sebagai pelukis, Basuki mempunyai aliran realis dan naturalis. Pada 1939, Basuki melakukan perjalanan keliling Indonesia dengan membawa karya lukisannya. Pengabdian Basuki Abdullah dalam seni lukis terlihat saat mendapat panggilan melukis raja kepala negara. Maestro pelukis ini juga beberapa kali memamerkan karyanya di mancanegara. Sebut saja pameran di Singapura pada 1951 dan pameran di Thailand pada 1960. Salah satu karya Basuki Abdullah yang dianggap fenomenal adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Lukisan tersebut tersimpan di Hotel Inna Samudra di kamar 308, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Basuki Abdullah meninggal dunia pada 5 November 1993. Kelima, Hendra Gunawan. Hendra Gunawan merupakan salah satu maestro pelukis Indonesia. Hendra lahir di Bandung 11 Juni 1918. Salah satu lukisan karya Hendra berjudul Diponegoro yang Terluka. Sebagian dari karya Hendra dapat dinikmati di sejumlah museum seperti Ciputra Heritage Museum hingga Singapore Art Museum. Ia tergabung dalam kelompok 5 Bandung bersama 4 maestro pelukis lainnya. Mereka adalah Barli Sasmitawinata, Sudarso, Avandi, dan Wahdi Sumanta. Avandi dan Wahdi Sumanta merupakan guru lukis Hendra. Dalam karya lukisnya, Hendra kerap menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia mendapat julukan pelukis rakyat. Hendra meninggal dunia pada 17 Juli 1983. Keenam, Barli Sasmitawinata. Barli Sasmitawinata merupakan seniman lukis Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis yang berkontribusi dalam pendidikan seni rupa di Indonesia. Barli memulai belajar seni pada 1935. Ia belajar melukis di studio milik Jos Bluitman di Bandung. Selain itu, Barli pernah belajar hingga ke luar negeri. Ia juga tergabung dalam kelompok 5 Bandung, yakni kelompok yang terdiri dari 5 maestro pelukis Indonesia. Di bawah bimbingan Jos Bluitman, Barli mempelajari beragam teknik melukis, salah satunya realis atau natural
naturalis. Selain belajar dengan Plattman, Barli sempat berguru kepada seniman asal Italia, Luigi Nobili. Pada 1192, Museum Barli didirikan untuk memamerkan karya-karyanya. Bukan hanya di tanah air, banyak juga karyanya yang sudah dipamerkan di luar negeri. Ketujuh, Agus Jaya. Agus Jaya adalah maestro pelukis Indonesia. Agus lahir dari keluarga bangsawan Banten pada 1 April 1913. Pendidikan Agus sempat berlanjut ke luar negeri, tepatnya di Akademi Seni Rupa Amsterdam, Belanda. Selama di luar negeri, ia berkesempatan untuk bertemu seniman kelas dunia seperti Pablo Picasso dan Salvador Dali. Agus dianggap sebagai salah satu pionir seni lukis Indonesia yang karyanya digemari di Jepang. Seperti maestro pelukis Indonesia lainnya, Agus tak hanya melakukan pameran di Indonesia, namun juga di luar negeri. Ia pernah memamerkan karyanya di Galeri Barbizon di Paris dan International Art Gallery di Sydney. Agus Jaya meninggal dunia pada 24 April 1994. Terima kasih Sobat Unik telah menonton. Biar kami selalu semangat, jangan lupa komen di bawah, subscribe, klik tombol lonceng.